persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdy Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdy Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdy Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdy Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdy Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam. Sebenarnya isi buku hitam ini lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Baik. Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang, salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribunnews. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Ferdy Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Ferdy Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani Resti, Pak Bambang, dan Tribunnews semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat
pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, dan juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Rizky. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati, Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya, seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resi. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit? Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang
Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhannya, tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua gitu loh, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu.
Baik, Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini adalah isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang mengenai membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Ini tapi kan ini apa kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan Hmm. pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih diberi harus mendapatkan sanksi lebih ya, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu seperti itu. Hmm, baik, baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi eh, ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Ferdy Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak jejak karir dari Pak Ferdy Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya Ya. itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan itu berbarengan juga dengan eh, perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian Ya. mengenai apa ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Ya. Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, Hmm. agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi apa ya visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang eh, ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan? Nah, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain gitu kan. Artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Mhm. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J Ya. atau kasus yang sedang dilalui oleh Verdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Ferdi Sambo ini.
Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Ya. mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya eh, pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Ya. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul, betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan, itu boleh-boleh saja. Baik, baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Verdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu loh. Tetapi terlepas dari itu terlepas bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan, karena tentunya di bawah sumpah ya, tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan, ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian, kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, laporkan saja. Dia masih, meskipun statusnya sekarang terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan, sebagai warga negara, mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh.
kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi kayak gitu. Ya. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang mencari atau kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang apa ya, mendengar juga dari masyarakat anti korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri.
Mhm. Baik Pak Sigit, saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari Maki mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri. Makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya yang mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah hanya setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun hampir 3 minggu siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigit tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang
Yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari political will dari pemerintah terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya, yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten, makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit, menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya. Dan
dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan. Karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hidup tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semua lah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja kasus
kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandar Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandar Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan-keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan-keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik, Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan memunculkan kehebohan kembali. Gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Tidak menutup kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Gitu. Yeah. Jadi ini mengulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu satu pertama tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi. Dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Ya. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo. Di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Yeah. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang
terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan eh, terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Mhm. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa, Ya, gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. ya. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, Mhm. sama juga eh, siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau Mhm. equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Mhm. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya betul saya Mbak ingin ke Nana. Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silahkan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang apa itu bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka sebagai membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Ya. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana, kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten, dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silahkan. Ya, Sobat Tribun semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, eh, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap di terdakwa, karena itu memang hak dari jadi terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Ferdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga
ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa itu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, jangan ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih. Baik. Pak Sigit, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Demikian bukan perbincangan Pak Resto Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama Solonya, Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti.
Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema teka-teki buku hitam Verdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Verdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Verdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang, salam Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribunnews. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap, sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik, atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Melani. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu.
sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, dan juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing eh, baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Ya. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Resti. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resi. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit? Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan
kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhannya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa ditafsirkan karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua gitu, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih harus mendapatkan sanksi lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan
menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik, baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi, eh, ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Ferdy Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Ferdy Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdy Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, kan, ya kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka. Tapi di forum yang lain, gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Verdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Verdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338 untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu.
kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul, betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik, baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Verdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu loh. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, ya laporkan saja dia masih meskipun statusnya sekarang terdakwa tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang
itu ada unsur tidak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi kayak gitu. Ya. Nah kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan, tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang mencari atau kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Ferdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari masyarakat anti korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik Pak Sigit, saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Ferdi Sambo ini. Bahkan ini data dari MAKI mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu.
Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah hanya setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun hampir 3 minggu siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat
hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah, terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya? Yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten, makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebetulnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semualah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari
ketoladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di internal mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Ya. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya, kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Ya. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup-menutupi keburukan-keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik Pak Bambang. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang, di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang
kita walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan ya semua akan dibuka memang akan memunculkan kehebohan kembali gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Tidak menutup kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Gitu. Jadi ini mengulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu satu pertama dengan tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi. Dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu. Di TKP, apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan? Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang
korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga eh, siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya Betul, saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silahkan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana, kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten, dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribun semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap terdakwa, karena itu memang hak dari terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana, waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es.
Ya. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran, ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih, Baik, Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak baik. Sigit, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Saya Demikian bukan Pak perbincangan, Presiden Sigit. demikian perbincangan Siap. kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini?
Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang, salam Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Rizky. Yeah. Kemudian
sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku catatan kayak gitu, atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resi. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit? Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso, di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhannya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa
ditafsirkan, karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo, ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik, seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan, seperti itu. Itu tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua, gitu. Bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih harus mendapatkan sanksi lebih, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Verdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya
itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat, kedinasan, seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir, karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu, Mbak, gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, kan, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain, gitu kan. Artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Ferdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak, Mbak, terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Ferdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit? Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Ferdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh
Ferdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu loh. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, laporkan saja dia juga masih meskipun statusnya sekarang terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Ferdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi kayak gitu. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan, tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan mencari bargaining position atau seperti itu. Artinya
sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari masyarakat anti korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik Pak Sigit, saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari MAKI mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi,
ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun hampir 3 minggu. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu, hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu, bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini
ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan ini bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten, makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebetulnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semualah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan, kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita, mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha, yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya, gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang
tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi, kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis, kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk, ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil, misalnya kayak gitu. Berlaku tertib, disiplin, kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih apa ya, level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Gitu. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup-menutupi keburukan-keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan munculkan kehebohan kembali. Gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Tidak menutup kemungkinan
nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu, tapi pelanggaran-pelanggaran kan terus terjadi gitu. Ya. Jadi ini mengulang-mengulang. Problemnya apa, ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika-retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama dengan tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Ya. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Ya. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu. Di TKP, apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu.
Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya betul. saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Ya. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana, kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten, dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribun semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap di terdakwa, karena itu memang hak jadi terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana. Waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Sigit, terima kasih. Salam sehat semuanya. Demikian bukan Pak Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini.
Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik. kabar? Baik, sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang. Salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News.
Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, dan juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Rizky. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Verdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih
pakai apa ya, buku catatan kayak gitu, atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resi. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit. Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah
dilimpahkan ke pengadilan. Jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan kita berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang. Tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang tadi sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua, gitu loh. Bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih harus mendapatkan sanksi lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu seperti itu. Baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Verdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang seperti rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang
kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu, Mbak, gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, ya kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain, gitu kan. Artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Ferdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak, Mbak, terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Ferdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Ya. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit? Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Ferdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Ferdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu loh. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi
reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, ya, laporkan saja. Dia juga masih meskipun statusnya sekarang tersangka, terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja, gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi kayak gitu. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan, tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan mencari bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana
pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan Maki itu setiap bulan itu sampai ini data dari Maki ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik, Pak Sigit. Saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini, Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari Maki mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana, Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan. Di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang
menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Nah, problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun sudah hampir 3 minggu, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu, bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar. Karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari political will dari pemerintah, terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul
perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya? Yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan ini bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten, makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari Presiden seperti itu. Kalau masih menunggu Presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari Presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari Presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semualah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya, gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi, kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis, kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk, ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga, gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus
sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil, misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin, kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih apa ya, level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Gitu. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup-menutupi keburukan-keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan munculkan kehebohan kembali. Gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Tidak menutup kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Gitu. Yeah. Jadi ini mengulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan
sudah klise gitu loh pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu satu pertama dengan tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Ya. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Ya. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka
sebagai membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Yeah. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana, kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten, dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribun semuanya. Jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap diri terdakwa, karena itu memang hak dari terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana. Waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Bilani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Baik. Sigit, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Demikian bukan perbincangan Pak Besto Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik. kabar? Baik, sehat Pak Sigit, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang. Salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Ferdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Ferdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya, mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana.
Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, tadi kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Resti. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya, seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya tapi Pak Sigit? Sepanjang benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar
rekaman video Ya. atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit. Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Kalau
Tapi bagi hakim kan kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua gitu loh. Bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Ini tapi kan kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih harus mendapatkan sanksi lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu seperti itu. Baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Verdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Verdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, nah, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya
menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Verdi Sambo ini. Bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Verdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi Mbak, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Verdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, yaitu pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Ya. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Verdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit? Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Verdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu loh. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tidak pidana, laporkan saja dia cuma masih meskipun statusnya sekarang terdakwa tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak
FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja, gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar, atau menyaksikan, atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang mencari atau kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya
ada efek jerahnya kayak gitu kan. Ya. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Mhm. Baik, Pak Sigit. Saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini, Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari Maki mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana, Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini itu di semua satuan. Di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian? Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun hampir 3 minggu siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigit tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu.
Hmm. Baik, Pak Bambang. Seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak mungkin tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah terutama presiden, karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya? Yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten. Makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya.
Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit, menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, eh, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian, walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian, kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semua lah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di internal mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya, kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Gitu. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian
hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Yang kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja, kasus narkoba ini tidak hanya itu saja, kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik, Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan memunculkan kehebohan kembali gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak menutup kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Yeah. Jadi ini mengulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Yeah. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ia pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Yeah. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, ataukah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu
hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit, atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan, atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan terdakwa seperti itu. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana, kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten, dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribun semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap diri terdakwa, karena itu memang hak dari terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk
silakan dibuka Pak Ferdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana. Waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Sigit, terima kasih. Salam sehat semuanya. Demikian bukan perbincangan. Pak Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut.
Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki buku hitam Verdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki buku hitam Verdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Verdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Verdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang. Salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada
pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, Hmm. kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Hmm. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing eh, baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Ya. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Hmm. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Rizky. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Ya. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial. Artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya, seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit. Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah
banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini, atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu, ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo, ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian, atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua gitu loh, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan ini kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi,
tentunya dia akan juga lebih diberi harus mendapatkan sanksi lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik, Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana, Pak Sigit? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi, ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Verdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Verdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, ya kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka. Tapi di forum yang lain, gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Verdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Verdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHAP tadi, Mbak. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya, pembacaan surat dakwaan tadi, atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum, itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, gitu kan, fokus bersama. Artinya Pak Verdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Pak.
Ya. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang eh, posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul, betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan, itu boleh-boleh saja. Baik, baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Verdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan, karena tentunya di bawah sumpah ya, tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan, ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian, kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, laporkan saja. Dia masih, meskipun statusnya sekarang tersangka, terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan, sebagai warga negara, mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana.
Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar, atau menyaksikan, atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang mencari atau kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Ferdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik Pak Sigit, saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Ferdi Sambo ini. Bahkan ini data dari MAKI mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu.
bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu loh. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan Perang Bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu loh. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu loh. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian? Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun sudah hampir 3 minggu, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol,
hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak mungkin tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten. Makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semualah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya
tadi selain apa ya kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup eh, di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Ya. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya, kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Ya. Kemudian eh, berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya gitu kan itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi kayak gitu bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih apa ya level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Mhm. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Gitu. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Yang kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawah-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu.
Baik, Pak Bambang. Sementara gitu, Pak. Ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya apa semua akan apa dibuka, memang akan memunculkan kehebohan kembali gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak untuk kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu, tapi pelanggaran kan terus terjadi. Jadi ini mengulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu. Di TKP, apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu.
mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada Jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga eh, siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya betul, saya Mbak ingin ke Nani. Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana. Kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten. Dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribun semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap diri terdakwa, karena itu memang hak dari terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana. Waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi
kita butuh bukti nyata, butuh keteladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Ya. Kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih, Baik, Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak baik. Sigit, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Demikian Saya bukan perbincangan, Pak Resto Sigit. demikian perbincangan Siap. Kacamata Hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung.
Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang, salam Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News. semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Melani. Mulai dari pembacaan dakwaan, mari kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim,
Kemudian dalam KUHP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Resti. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resi. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit, seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit? Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau
berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini, atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu, ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo, ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik, seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan, itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan, kan bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian, atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan, seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tetapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua, gitu, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih diberikan harus mendapatkan sanksi lebih, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi
catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak jejak karir dari Pak Ferdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya Ya. itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan eh, perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang uh, ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, nah, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka. Tapi di forum yang lain, gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Ferdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Ferdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya, pembacaan surat dakwaan tadi, atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum, itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Ferdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang?
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan, karena tentunya di bawah sumpah ya, tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan, ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian, kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, laporkan saja. Dia juga masih, meskipun statusnya sekarang terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan, sebagai warga negara, mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi kayak gitu. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan, tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya
sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang atau mencari kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Hmm. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Ferdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, eh, saya memang mendengar juga dari masyarakat anti korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik Pak Sigit, saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Ferdi Sambo ini. Bahkan ini data dari MAKI mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya yang mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Ferdi Sambo
terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun hampir 3 minggu. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu, hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu, bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar. Karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik, Pak Bambang. Seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa
Dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari political will dari pemerintah, terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan ini bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten. Makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian, walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semualah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi, mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin
motong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya, gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi, kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis, kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh, tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Gitu. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup-menutupi keburukan-keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan munculkan kehebohan kembali. Gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya
Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak menutup kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Gitu. Jadi ini mengulang-ulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika-retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama dengan tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi. Dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Ya. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Ya. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada Jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya Betul, saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam versi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega versi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Ya. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana. Kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten. Dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribun semuanya. Jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap diri terdakwa, karena itu memang hak dari jadi terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana. Waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Sigit, terima kasih. Salam sehat semuanya. Demikian bukan perbincangan. Pak Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini.
Sama-sama solonya Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti. Apa Baik. kabar? Baik, sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang. Salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News.
Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ya. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, tadi kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Rizky. Yeah. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Verdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih
memakai apa ya, buku catatan kayak gitu, atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit, seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini, atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah
dilimpahkan ke pengadilan. Jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut Ya, analisis Pak Bambang sendiri? ya kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan itu bisa seperti itu. Baik. Kita nggak tahu, tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo bahwa saya punya catatan-catatan, pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua gitu loh. Bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih diberikan harus mendapatkan sanksi lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu seperti itu. Baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Verdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat, kedinasan, seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir, karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang
kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi apa ya visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, nah, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain, gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Ferdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Ferdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita undang-undang hukum acara pidana. Ya. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke FSC dan putusan sela ya. Artinya, pembacaan surat dakwaan tadi, atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum, itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338 untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Ya. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Ferdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Ferdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi
reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, laporkan saja. Dia juga masih, meskipun statusnya sekarang tersangka, terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan, sebagai warga negara, mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup, kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan. Gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun, termasuk Pak FS pun, ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja, gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi, kayak gitu. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar, atau menyaksikan, atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa, gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan mencari bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari masyarakat anti korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor
Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan Maki itu setiap bulan itu sampai ini data dari Maki ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuat ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik, Pak Sigit. Saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini, Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari Maki mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana, Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat, gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal, gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian, gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini, selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak, gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran, gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah, gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3, atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini, seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini, gitu, di semua satuan. Di sektor yang paling kering, misalnya di sektor Bimas, itu aja banyak punglinya, itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain.
kasus Kanjuruhan misalnya menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun sudah hampir 3 minggu, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah, terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk
mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya. Yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan ini bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten, makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari Presiden seperti itu. Kalau masih menunggu Presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari Presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari Presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semua lah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di internal mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya, gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi, kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis, kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk, ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga, gitu loh, tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu.
berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih apa ya, level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Mhm. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan jegal menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan munculkan kehebohan kembali gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak untuk kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Yeah. Jadi ini mengulang-ulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama dengan
tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Ya. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Ya. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu. Di TKP, apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega Verdi Sambo di kepolisian. Tentunya
Itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Ya. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana, kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten, dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silahkan. Ya, Sobat Tribuners semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Ferdy Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap di terdakwa, karena itu memang hak dari jadi terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tidak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Ferdy Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Bilani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Baik, Sigit, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Demikian bukan perbincangan. Pak Resto Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti. Apa Baik. kabar? Baik, sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang. Salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribunnews. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Ferdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Ferdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribunnews semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya, mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana.
Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, tadi kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Desti. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya, seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit, seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar
rekaman video Ya. atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit. Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan kan bisa seperti itu. Kita nggak tahu, tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Kalau
Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya Ya, sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua gitu loh, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ya. itu. Baik, Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini adalah isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Ini tapi kan ini kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih diberikan harus mendapatkan sanksi lebih seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik, Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana, Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi, ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Verdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat, kedinasan, seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir, karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Verdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, nah, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya
menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Verdi Sambo ini. Bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Verdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi Mbak, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Verdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Verdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit? Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Verdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, laporkan saja. Dia masih meskipun statusnya sekarang tersangka, terdakwa tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak
FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja, gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang mencari atau kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuat ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya
ada efek jerahnya kayak gitu kan. Ya. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Mhm. Baik, Pak Sigit. Saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini, Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari Maki mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana, Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya yang mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah hanya setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun sudah hampir 3 minggu, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigit tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu.
Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya, yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan ini bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten. Makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya.
Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit, menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, eh, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semua lah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya, gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi, kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis, kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk, ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh, tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian
hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Yang kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja, kasus narkoba ini tidak hanya itu saja, kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik, Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan memunculkan kehebohan kembali. Gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Yeah. Pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak untuk kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Yeah. Jadi ini mengulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Yeah. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Yeah. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif
menggali kebenaran material ini dalam persidangan Ya. melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan eh, terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit, atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Mhm. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan, atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Ya. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Ya. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga eh, siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silahkan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana. Kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten. Dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silahkan. Ya, Sobat Tribun semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap di terdakwa, karena itu memang hak dari terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk
silakan dibuka Pak Ferdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana waktu itu, ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, tapi juga akhirnya menguap gitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Bilani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Sigit, terima kasih. Salam sehat semuanya. Demikian bukan perbincangan. Pak Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut.
Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Verdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Verdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Verdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Verdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Baik, Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang, salam baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribunnews. semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ya. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada
pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, Hmm. kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, tadi kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing eh, baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Ya. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Desti. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Ya. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati, Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai apa ya, buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya, seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit, seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya, tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa apa ya, pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit? Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso, di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah
banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ya tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini, atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu, ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan, itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan, itu bisa seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi kalau yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian, atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua, gitu, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan ini kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi,
tentunya dia akan juga lebih diberikan harus mendapatkan sanksi lebih ya, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik, baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi, eh, ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Ferdy Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Ferdy Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdy Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Verdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Verdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi, Mbak. Kita undang-undang hukum acara pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke FSC dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdy Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338 untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak.
Ya. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang eh, posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul, betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan, itu boleh-boleh saja. Baik, baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Verdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu. Tetapi terlepas dari itu bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya. Tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tidak pidana, laporkan saja dia juga masih meskipun statusnya sekarang tersangka, terdakwa tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana.
Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar, atau menyaksikan, atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang mencari atau kalah. bargaining position atau seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Baik, kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari surat buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Ferdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, saya memang mendengar juga dari masyarakat anti korupsi Indonesia, dari MAKI, itu sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Baik Pak Sigit, saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Ferdi Sambo ini. Bahkan ini data dari MAKI mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu.
bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu loh. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan Perang Bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu loh. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu loh. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah hanya setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun sudah hampir 3 minggu, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Siki tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol,
hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak mungkin tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari politik dan political will dari pemerintah terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh. Tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten. Makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian, walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian, kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semua lah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya
tadi selain apa ya kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari keteladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup eh, di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Ya. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya, kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Ya. Kemudian eh, berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin memotong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya gitu kan itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi kayak gitu. Bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh. Tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas, contoh yang terkecil, misalnya kayak gitu. Berlaku tertib, disiplin, kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih apa ya level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan jegal menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu.
Baik, Pak Bambang. Sementara gitu, Pak. Ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya apa semua akan dibuka, memang akan memunculkan kehebohan kembali gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak untuk kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran kan terus terjadi. Jadi ini mengulang-ulang. Problemnya apa ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi, dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit, atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu.
mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada Jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga eh, siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya Betul, saya ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Yeah. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana. Kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten. Dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silakan. Ya, Sobat Tribuners semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap di terdakwa, karena itu memang hak dari jadi terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan sesaat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana, waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, tapi juga akhirnya menguap begitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi
kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Ya. Kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih, Baik, Mbak Milani, Pak Bambang. Terima kasih, Pak baik. Sigit. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Saya Demikian bukan Pak perbincangan, Resto Sigit. demikian perbincangan Siap. kacamata hukum pada sore hari ini. Sama-sama solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung.
Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti, apa Baik, kabar? baik sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti, selamat sore Baik, Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang, salam baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribunnews. semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ya. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, tadi kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, dan juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim,
Kemudian dalam KUHP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Desti. Ya. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Ya. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Ferdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih memakai buku catatan kayak gitu. Atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya tapi Pak Sigit? Sepanjang benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan, itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Bahkan penasihat hukum atau penuntut umum itu juga diperbolehkan dengan alat bantu, misalkan membawa laptop, membawa gadget, atau kadang membawa pengadilan mempersiapkan semacam widescreen gitu kan untuk memutar rekaman video atau percakapan, bahkan seperti itu. Artinya selama itu tidak mengganggu jalannya persidangan atau bahkan bisa memperlancar pemeriksaan selama persidangan, itu diperbolehkan. Baik, berarti selama tidak mengganggu dan kemudian memperlancar pemeriksaan itu diperbolehkan, seperti itu ya Pak Sigit? Ya. Baik, saya kemudian ke Pak Bambang. Yang cukup menarik ini Pak Bambang, ada pernyataan dari Ketua IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso, di mana mencurigai isi dari buku hitam tersebut, di mana dikatakan berisi catatan sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi. Nah, melihat hal ini Pak Bambang, bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Bambang. Ya, asumsi-asumsi seperti itu yang disampaikan Mas Sugeng ini tentunya masih asumsi ya, karena belum melihat apa fakta-fakta yang ada di dalam buku itu. Asumsi-asumsi seperti yang disampaikan Mas Sugeng ini atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat itu sah-sah saja terjadi karena memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Yang terpenting saya melihatnya apakah buku ini terkait dengan kasus pembunuhan itu atau di luar pembunuhan itu. Kalau kemudian di luar pembunuhan, mungkin catatan-catatan harian yang tidak terkait dengan kasus pembunuhannya, tentunya tidak menjadi bukti untuk memperingan atau yang signifikan untuk diperhatikan oleh hakim nantinya. Itu hanya akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan apa yang selama ini dicatat dalam perjalanan karir Irjen Sambo seperti itu. Makanya ini kan masih buku itu kan masih tanda tanya gitu loh. Dan kita memang kalau
berasumsi atau memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan kasus ini, atau mungkin dalam tafsiran terkait dengan buku itu, apa yang ada di dalam buku itu, ya banyak yang bisa ditafsirkan. Karena sejak awal kan tidak hanya terkait motif-motif, tidak hanya terkait motif asmara terkait pembunuhannya sendiri, tapi ada muncul motif, ada konsorsium 303, kemudian berbagai hal yang terkait di tubuh kepolisian yang memberikan latar dalam kasus ini. Dan bagi Verdi Sambo, ketika itu diungkap, tentunya akan memberikan semacam bargaining position yang lebih besar kepada penyidik, mungkin seperti itu. Tetapi kan faktanya sekarang kan hal ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi tentunya tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa pada penyidik. Hanya saja kita memang akan berharap banyak bahwa Verdi Sambo akan membuka apa isi dalam buku itu. Kalau kemudian memang ada catatan-catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koleganya di tubuh kepolisian, ya kita akan berterima kasih bahwa itu akan menjadi poin bagi masyarakat untuk mendorong reformasi di tubuh kepolisian yang lebih baik, seperti itu. Baik Pak Bambang, tapi menurut pendapat dari Pak Bambang sendiri, menurut Pak Bambang apa sih Pak isi dari buku hitam Verdi Sambo itu? Menurut analisis Pak Bambang sendiri? Ya, kita nggak tahu ya. Itu bisa tadi yang saya sampaikan, itu asumsi-asumsi, bisa itu catatan-catatan itu kecil, bisa aja daftar belanjaan, kan bisa seperti itu. Kita nggak tahu, tapi yang pasti dengan membawa buku hitam itu akan memberikan semacam bargaining position pada Sambo, bahwa saya punya catatan-catatan. Pesannya seperti itu. Ini kan terkait dengan komunikasi simbolik kan. Saya membawa catatan-catatan terkait kebobrokan atau pelanggaran-pelanggaran di tubuh kepolisian, atau di pengadilan atau di kejaksaan, sehingga ini memberikan posisi tawar yang lebih tinggi ke Irjen Sambo dan membuat dirinya lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan, seperti itu. Itu tafsiran-tafsiran, tapi fakta-faktanya kan nanti yang ada di lapangan, dia membuka apa enggak. Tetapi bagi hakim kan, kalau itu hanya sekedar informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kolega, itu kan tidak memberikan dampak apa-apa pada kasusnya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Irjen Sambo ini kan terkait pembunuhan Brigadir Joshua, gitu, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Baik Pak Bambang. Kemudian jika memang pada akhirnya buku hitam ini dikuak oleh Verdi Sambo, di mana bisa saja ini isinya adalah pelanggaran-pelanggaran koleganya selama di institusi Polri. Sebenarnya adakah Pak kode etik yang melarang membuka rahasia mengenai jabatannya? Ya, memang ada kode etik ya. Tapi kan ini kode etik ini tentunya menyangkut terkait dengan rahasia organisasi, bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya seharusnya diungkapkan. Ya, ini harus bisa dibedakan bahwa kode etik ini menyangkut kepentingan organisasi atau kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Ini yang memang harus dijaga. Kalau kemudian dia mengungkapkan rahasia-rahasia negara atau mengungkapkan rahasia organisasi, tentunya dia akan juga lebih diberikan harus mendapatkan sanksi lebih, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, meskipun itu di internal sendiri, ya ini harus dibuka dan kita layak mengapresiasinya kalau itu benar catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena dengan memberikan menyampaikan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran itu, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian atau penyidik untuk menindaklanjuti dan kemudian membuka kasus-kasus yang seperti diinformasikan dalam buku itu, seperti itu. Baik Pak Bambang. Saya kemudian ke Pak Sigit. Pak Sigit, melihat hal ini, buku hitam Verdi Sambo, apakah apa analisis dari Pak Sigit? Apakah ini adalah upaya untuk menggertak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi ya, sekali lagi kita sama-sama belum tahu ya tentang isi buku itu seperti apa, karena hanya Pak Verdi Sambo yang mengetahui. Sementara dari penasihat hukumnya hanya menyampaikan bahwasanya itu hanya berisi
catatan-catatan kedinasan, karena memang jejak karir dari Pak Ferdi Sambo kan sudah sangat luar biasa di kepolisian. Artinya Ya. itu sementara ini menurut dari penasihat hukum hanya berupa catatan-catatan mengenai kedinasan, hal-hal yang terkait dengan rapat-rapat kedinasan seperti itu. Nah, kalau kemudian memang ternyata memang disinyalir karena sudah santer ya, kebetulan momentumnya itu ketika perkara Pak FS ini naik ke pengadilan, itu berbarengan juga dengan eh, perkara-perkara yang melibatkan petinggi Polri yang lain, kayak kemudian mengenai apa, ada Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa yang terlibat konsorsium 303, kemudian kemarin terakhir saya juga baca di media itu mengenai dugaan suap adanya tambang ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ini kan momentum yang kebetulan berbarengan dengan pemeriksaan perkara Pak FS ini. Nah, artinya terlepas gertakan atau tidak gertakan, Mbak, kalau misalkan memang itu berisi mengenai tindak kejahatan yang melibatkan oknum di tubuh Polri, nah ini saya sepakat dengan Pak Bambang, ini mungkin momen yang tepat untuk institusi Polri melakukan pembenahan diri dan pembersihan diri seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih dan penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama kayak gitu. Jadi saya malah menunggu episode berikutnya, tidak hanya semacam gertakan atau mungkin komunikasi apa ya, visual yang disampaikan seolah ini gertakan kayak gitu Mbak gitu kan. Namun sekali lagi karena Pak FS diperiksa dalam perkara dugaan pembunuhan dan sudah melalui persidangan, artinya Pak Ferdi Sambo pun hanya fokus terhadap perkara yang diperiksa di majelis hakim saat ini. Kalau misalkan memang uh, ada tadi dugaan pelanggaran atau tidak kejahatan yang dilakukan oknum, gitu kan, ya kita menunggu untuk kemudian bisa dibuka, tapi di forum yang lain gitu kan, artinya dimulai harus ada pelaporan, kemudian ada penyidikan, kemudian penyampaian alat bukti kayak gitu, Mbak. Tidak serta-merta dibarengkan dengan persidangan saat ini kayak gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, jika memang isi dari buku hitam itu nantinya menyimpan fakta tersembunyi dari kasus Brigadir J atau kasus yang sedang dilalui oleh Ferdi Sambo ini, bisakah itu nanti dibuat sebagai bukti hukum atau bagaimana Pak Sigit? Ya, tergantung ada relevansinya nggak Mbak terhadap kasus yang didakwakan oleh Pak Ferdi Sambo ini. Artinya gini, sekali lagi dasar pijakan hukum acara kita, hukum formil kita adalah KUHP tadi Mbak, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang bacaan surat dakwaan, dan sudah sampai ke eksepsi dan putusan sela ya. Artinya pembacaan surat dakwaan tadi atau yang sudah disampaikan oleh penuntut umum itu adalah pokok perkara yang itu menjadi fokus bersama, itu kan, fokus bersama. Artinya Pak Ferdi Sambo selaku terdakwa di sini itu didakwa dengan pasal 340 primer, subsidiar pasal 338, untuk pasal 55 ayat ke-1 gitu. Artinya cakupan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berkait pasal tersebut. Tidak boleh melebar ke hal yang lain atau mungkin tidak pidana yang lain, Mbak. Nah, ini menjadi fokus bagi majelis hakim, bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaan seperti itu. Nah, artinya ketika buku hitam tadi terdapat relevansi atau mungkin bisa menjadi bahan pembelaan bagi Pak Ferdi Sambo, lah itu silakan sah-sah saja bisa dipakai seperti itu. Kan memang ada hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecas, atau mungkin ada dokumen lain yang bisa dijadikan untuk meringankan terdakwa seperti itu, Mbak. Ya memang posisinya hukum acara kita ini mengatur menghormati hak yang sama antara penuntut umum dengan terdakwa kayak gitu. Berarti nanti juga memang dilihat bagaimana relevansi dari isi catatan ini juga ya Pak Sigit. Betul. Sepanjang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan itu boleh-boleh saja. Baik. Saya kemudian ke Pak Bambang. Masih dalam pertanyaan yang sama. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini termasuk gertakan dari Ferdi Sambo atau bagaimana Pak Bambang?
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bahasa simbol gitu. Dengan membawa buku ini adalah bahasa simbol yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, bahwa saya punya pesannya adalah bahwa saya punya rahasia-rahasia loh di dalam buku ini gitu. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi bahwa ini buku ini berkaitan dengan kasus ini atau tidak gitu loh. Tetapi terlepas dari itu terlepas bahwa buku ini nanti isi buku ini terkait dengan kasus ini atau tidak, kalau itu pun nanti isinya disampaikan dalam persidangan karena tentunya di bawah sumpah ya, tentunya akan menjadi fakta-fakta persidangan yang bisa ditindaklanjuti. Hanya saja ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung ada laporan apa tidak, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau kemudian tidak ada laporan ya ini akan menguap begitu saja, hanya menjadi kehebohan-kehebohan yang tidak berarti dan tidak memberikan hal yang dampak yang signifikan bagi reformasi di tubuh kepolisian. Kalaupun itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, makanya kalau ya harapannya Irjen Sambo dengan bukunya itu, kalau memang ada catatan-catatan yang signifikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya segera saja diungkapkan. Kemudian kalau kemudian memang ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, ya, laporkan saja. Dia masih meskipun statusnya sekarang tersangka, terdakwa, tentunya dia juga masih berhak untuk memberikan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memberikan laporan terkait dengan kejahatan lain, misalnya seperti itu. Pak Sigit mungkin bisa memberikan tanggapan kalau terkait dengan itu. Bisa nggak Pak Sigit? Baik. Bagaimana Pak Sigit menanggapi pernyataan dari Pak Bambang? Kemudian jika memang kemudian itu dilaporkan, nah bagaimana selanjutnya Pak Bambang? Pak Sigit? Artinya dalam hukum acara pidana kita, siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan sebuah tindak pidana itu berhak untuk melaporkan atau membuat laporan kepada kepolisian. Nah, apalagi itu delik umum, delik yang bisa dilaporkan oleh semua pihak. Nah, asalkan laporan tadi atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan itu, laporannya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup kayak gitu. Artinya tidak hanya asal laporan fiktif saja gitu, Mbak. Nah, beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan kan memang harus si korban sendiri yang harus membuat pengaduan gitu. Nah, kalau memang itu delik pidana umum, nah siapapun termasuk Pak FS pun ketika sekarang ini dia diperiksa di pengadilan, kalau misalkan memang dia mengetahui ada tindak pidana lain yang dilakukan oknum dan ada alat bukti yang cukup untuk membuka tindak pidana itu, ya laporkan saja gitu kan. Artinya terlepas ini sebagai bargaining position atau sebagai gertakan sambal atau sebagai babak baru, silakan aja gitu loh. Kita malah menanti untuk ada episode berikutnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang besar di balik buku hitam tadi, Mbak. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang seperti yang dikatakan Ketua IPW Pak Sugeng, di mana menduga ini ada catatan gratifikasi dan juga seperti yang tadi dibilang Pak Bambang dan juga Pak Sigit, di mana mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari kolega Verdi Sambo itu sendiri. Andai kan benar, ini nanti bagaimana dampaknya dan mekanisme pembuktiannya secara hukum, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi gini, sekali lagi kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi dari sana kemudian diatur mengenai laporan sebuah dugaan tindak pidana. Nah, bisa laporan, bisa pengaduan. Nah, kemudian dengan alat bukti yang awal yang disampaikan oleh pelapor, tentunya penyelidik dan penyidik akan menindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyelidikan. Nah, kemudian kalau memang itu ada unsur tindak pidananya, nah segera kemudian naik ke tahap penyidikan untuk ditentukan siapa yang menjadi tersangka atas laporan tadi kayak gitu. Nah, kemudian tadi makanya setiap orang yang dia merasa melihat, mendengar atau menyaksikan atau dia sebagai korban sebuah tindak pidana itu kan bisa melaporkan. Tapi kan dengan alat bukti yang cukup yang ada, Mbak. Nggak kemudian asal-asal membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian ya tinggal kita lihat saja perkembangan dari laporan tadi seperti apa gitu. Kalau berkait dengan dampak dan sebagainya ya nanti akan karena kan gini, sebenarnya
sebuah laporan tindak pidana itu kan seseorang kan mencari keadilan gitu kan, bukan balas dendam atau kemudian bukan Menang atau mencari kalah. bargaining position atau Ya. seperti itu. Artinya sebenarnya dia menuntut sebuah kepastian hukum dan keadilan. Ini sebagaimana tujuan hukum di Indonesia adalah menemukan ini, untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Hmm. Baik. Kemudian Pak Sigit, jika memang ada isi dari buku hitam itu, jika memang ada pelanggaran dari kolega Verdi Sambo, apakah menurut Pak Sigit sendiri, menurut analisis Pak Sigit sendiri, apakah kemungkinan akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Sigit? Ya, eh, saya memang eh, apa ya, mendengar juga dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dari MAKI, itu Hmm. sudah membuat pengaduan ke Tipikor Barreskrim Polri berkait dugaan tindak pidana pungli atau gratifikasi tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur, di Kota Kartanegara, di Berau, di sekitar Kalimantan Timur. Itu terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021, di mana melibatkan oknum jenderal juga di Polda sana, Mbak. Hmm. Bahkan ngeri juga di laporan MAKI itu setiap bulan itu sampai ini data dari MAKI ya, itu sampai Ya. setor ke oknum bintang tadi per bulan sampai 2 miliar seperti itu. Nah, Hmm. dari 2 miliar itu kemudian didistribusikan ke oknum yang lain sampai ke level Bribtu kalau nggak salah. Nah, ini juga sudah ramai juga di beberapa media. Nah, artinya eh, terlepas perang bintang atau nggak perang bintang, Mbak Melani, sebenarnya memang saya juga mengamati mengenai fenomena gunung es ya yang ada di kepolisian kita itu, gitu kan. Sebenarnya mungkin kasus yang sekarang sudah disoroti media ini mungkin hanya sekian persen dari fenomena gunung es itu, gitu. Hmm. Namun ini harus menjadi trigger bersama dan menjadi semangat bersama, mumpung yang terkuak ini masih di level-level bintang, gitu kan, di level bintang. Artinya ini mudah-mudahan menjadi treatment bagi kepolisian kita untuk berbenah diri, gitu loh. Ya. Karena biasanya psikologi orang Indonesia itu kalau pucuknya itu atau kepalanya sudah di dihukum, itu pasti bawahannya ada efek jerahnya kayak gitu kan. Ya. Artinya di bawahannya itu tidak semakin kurang ajar gitu kan. Syukur-syukur ada pembenahan kayak gitu. Nah, makanya kan ini momentum yang baik lah untuk instansi Polri untuk berbenah diri, untuk bersih-bersih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita dan Bapak Kapolri. Jadi untuk memulihkan kepercayaan publik juga terhadap kinerja Polri. Mhm. Baik, Pak Sigit. Saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini, Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari MAKI mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana, Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat, gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal, gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian, gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini, selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak, gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya yang mereka yang melakukan pelanggaran, gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih, ya tidak akan menjadi masalah, gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3, atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo?
terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini gitu, di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak kok punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah, problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun sudah hampir 3 minggu, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu. Hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu. Bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Siki tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa
Ya. Dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari political will dari pemerintah terutama presiden. Karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya? Yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan ini bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika Presiden mengumpulkan sekian ratus Kasatwil di seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten, makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang, saya ke Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit menurut pandangan dari Pak Sigit sendiri, di mana bisa dikatakan ini dalam rangka bersih-bersih Polri. Pak Sigit menanggapi hal ini, di mana ada pungli dan lain sebagainya yang tidak kunjung berhenti prakteknya. Bagaimana Pak Sigit? Iya, saya juga pasti prihatin Mbak Milani ya, dan bingung juga sebenarnya penyebabnya apa itu kan, karena undang-undang kepolisian kita itu mungkin sudah saatnya direformasi karena kita terakhir memakai undang-undang tahun 2002 tentang kepolisian. Walaupun ada penyempurnaan dari presiden tentang Kepres tentang perilaku kepolisian. Kemudian secara struktur juga ada lembaga pengawas kayak Kompolnas seperti itu. Nah, kemudian dari presiden juga menginstruksikan beberapa kali dan sering sudah menyentil tentang perilaku gaya hedon tadi. Artinya memang mungkin sudah lengkap semua lah cara untuk membuat atau memperbaiki di kepolisian khususnya gitu kan. Mungkin ya tadi selain kultur tadi mungkin moral hazard yang mungkin selama ini para petinggi kita di kepolisian itu mungkin ya perlu diperbaiki. Mungkin ya dimulai dari ketoladanan dari pucuk pimpinan untuk kemudian bisa meneladani dari para bawahannya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki gaya hidup di dalam mereka seperti itu. Kemudian kultur juga. Kultur tadi saya menilai tidak hanya kultur dalam kepolisian sendiri, tapi juga kultur dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini masyarakat kita itu sering ya kadang di media sosial itu menuntut perbaikan, pembersihan kayak gitu. Kemudian berantas korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Tapi itu bertolak belakang dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak juga masyarakat kita mungkin lebih banyak ke pelaku usaha atau pebisnis atau pengusaha yang itu mungkin
motong jalan pintas atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mengamankan bisnisnya, gitu kan, itu dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalkan dengan menyuap, memberikan gratifikasi, kayak gitu, bahkan melanggar prosedur mekanisme agar mendapatkan jatah bisnis, kayak gitu. Nah, artinya ini kan juga perlu disadari juga bagi masyarakat juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk berperilaku bersih juga gitu loh, tidak hanya para aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus melek juga harus sepakat juga ini menjadi trigger bersama untuk kita berperilaku bersih juga. Masyarakat juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, contoh yang terkecil, misalnya kayak gitu, berlaku tertib, disiplin, kayak gitu. Ini contoh-contoh kecil kehidupan sehari-hari yang lebih apa ya, level naik lagi nanti mungkin ke segi bisnis atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi untuk kita bisa bersama-sama menaatinya kayak gitu, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita masih membahas mengenai internal Polri ini. Pak Bambang sendiri sebagai pengamat kepolisian. Ini kan baru saja Irjen Teddy Minahasa di mana dia terjerat kasus pengedaran narkoba seperti itu. Apakah menurut Pak Bambang ini juga ada kaitannya dengan menjegal sesama bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Kalau menurut saya jegal menjegal persaingan kompetisi di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu loh. Selama dia bisa memang benar-benar bersih, tidak menutup celah-celah dari celah pelanggaran, tentunya dia aman-aman saja. Kita melihat fakta-fakta di lapangan saja. Asumsi-asumsi yang seperti tadi itu pasti akan muncul, tapi kita melihat fakta-fakta di lapangan saja bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kalau tidak ada pelanggaran, tentunya kepolisian juga akan menjadi blunder bagi kepolisian ketika mentersangkakan seseorang, apalagi di level perwira tingginya seperti itu. Makanya saya melihatnya bahwa yang terpenting di tubuh kepolisian ini bagaimana dia berbuat baik seperti itu saja bagi personilnya seperti itu. Memang kalau melihat kultur di kepolisian hal terkait dengan faksi-faksi, terus kemudian hubungan relasi atasan bawahan itu kan sangat kental sekali ya. Kasus Irjen Teddy Minahasa ini kan juga melibatkan bawahan-bawahannya kan, ada Kapolres, kemudian Kapolsek dan bawahan-bawahannya, dan saya yakin bahwa itu tidak hanya di situ saja. Kasus narkoba ini tidak hanya itu saja. Kayak kasus Kapolres Bandara Soekarno-Hatta kan hanya terputus pada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan kasat narkobanya seperti itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih luas, pasti ada keterlibatan di luar itu. Gitu. Hanya problemnya kan di tubuh kepolisian ini kan masih relatif saling tutup menutupi keburukan seperti itu yang ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga bagi masyarakat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali pada kepolisian ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara menutupi kebusukan di dalam tubuh kepolisian seperti itu. Baik Pak Bambang. Gitu, ya. Baik, kita kembali ke buku hitam Verdi Sambo, Pak Bambang. Di mana tadi kan ada dugaan dari PW, di mana ada dugaan gratifikasi. Jika memang walaupun kita tidak mau berandai-andai, jika memang ini benar, apa nanti dampaknya bagi Polri, Pak Bambang? Ya, kalau itu benar seperti tadi sudah sampaikan kan, ya semua akan dibuka, memang akan memunculkan kehebohan kembali gitu. Hanya saja yang terpenting kalau Kapolri bisa melakukan konsolidasi di internalnya, tentunya kehebohan itu tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar kehebohan sesaat saja gitu. Saya melihat yang terpenting bagi Kapolri ini konsistensi. Tadi hari ini muncul pernyataan dari Kapolri terkait dengan larangan setoran pada atasan misalnya. Pernyataan-pernyataan itu kan juga dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. 12 tahun yang lalu misalnya
Pak Bambang Hendarso Danuri waktu jadi Kapolri juga menyatakan hal seperti itu. Sekarang 12 tahun kemudian diulang lagi oleh Pak Listio Sigit. Dan tidak untuk kemungkinan nanti Kapolri berikutnya juga menyatakan seperti itu. Tapi pelanggaran-pelanggaran kan terus terjadi. Gitu. Jadi ini mengulang-ulang. Problemnya apa? Ketika kasus ini pernyataan itu muncul, artinya kan problemnya tidak terselesaikan di bawah itu. Makanya ini yang harus menjadi evaluasi, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat retorika-retorika seperti itu. Orang sudah bosan, sudah klise gitu loh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang terpenting itu saat ini bagaimana dampaknya pada masyarakat. Untuk membuat dampak itu, satu pertama dengan tentunya dengan konsistensi, kemudian juga melakukan perombakan lebih strategis terkait dengan kebijakan, terkait dengan distribusi kewenangan, terkait dengan pengawasan, dan masih banyak lagi. Dan itu harus saat ini momentumnya, kapan lagi seperti itu. Ya. Baik, Pak Sigit, saya kembali ke Pak Sigit kita kembali lagi mengenai Verdi Sambo, mengenai persidangan Verdi Sambo, di mana ini kan kasus pembunuhan Brigadir J ini kan menjadi sorotan karena terdakwa atau Verdi Sambo ini adalah mantan Jenderal Bintang 2 yang notabene ya pastinya paham hukum seperti itu. Lantas menurut Pak Sigit sendiri sebagai ahli hukum dan pandangan kasus melihat hal ini, jika dia seorang yang paham akan hukum, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi persidangan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi hukum acara pidana kita ketika pemeriksaan persidangan di pengadilan itu adalah untuk menemukan kebenaran material. Ya. Kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi seperti itu di TKP. Apakah kemudian seperti rekonstruksi yang sudah dilakukan, jadi memang ada 2 lokasi, kemudian ada persiapan, ada perencanaan, kemudian apakah ada pelecehan seksual mungkin, apakah kemudian melibatkan lebih dari seorang, kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana itu, apakah dipukuli dulu, apakah dengan senjata tajam, ataukah langsung dieksekusi dengan pistol. Nah, ini yang tugas hakim sesuai dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu hakim harus aktif menggali kebenaran material ini dalam persidangan melalui alat bukti yang ada. Nah, alat bukti ini dalam pasal 184 KUHP kita itu kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, nah kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini harus dimaksimalkan oleh hakim untuk menguak atau menggali kebenaran material tadi yang terjadi sesungguhnya apa di TKP kayak gitu. Nah, entah terdakwa ini paham secara hukum, gitu kan, ataukah tidak, artinya memang ada hak bagi terdakwa itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan terdakwa ini boleh untuk menerapkan atau melakukan hak ingkar, berkelit, atau berbohong, itu hak dari terdakwa, Mbak. Tapi ingat, ketika terdakwa ini tidak kooperatif dalam persidangan atau dia menyampaikan keterangan yang berbelit-belit, nah ini akan mempengaruhi masa hukuman yang akan diterima, gitu kan. Karena itu menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Gitu. Kan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan, kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat kasus-kasus yang lalu ya, kayak ada Jaksa Pinangki, ya, kurang apa, beliau juga seorang jaksa senior juga. Itu artinya ketika dikenai dengan pasal tentang korupsi dan menerima suap, akhirnya terbukti juga dan diberikan hukuman. Walaupun sekarang sudah bersyarat kayak gitu. Tapi terbukti kan, gitu kan. Artinya tindak pidana yang didakwakan oleh yang bersangkutan terbukti di persidangan. Nah, sama juga siapapun yang menjadi terdakwa, entah dia seorang jenderal atau mungkin seorang masyarakat biasa seperti itu adalah kedudukannya sama di depan hukum atau equality before the law kayak gitu, sama di depan hukum, dan dia juga wajib dihormati juga hak-hak sebagai terdakwa, bahkan asas presumption of innocence pun juga dijunjung gitu kan. Jadi seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai hakim menyatakan apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu.
Baik, berarti bisa ditegaskan lagi bahwasanya siapapun terdakwanya sama di mata hukum seperti itu dan Ya, memiliki hak yang sama di mata hukum. Baik, sebenarnya Betul, saya betul. ingin ke Pak Bambang lagi, tapi Pak Bambang karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Bambang bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini mengenai teka-teki Verdi Sambo. Begitupun juga nanti Pak Sigit bisa memberikan closing statement-nya. Silahkan Pak Bambang. Ya, terkait dengan buku hitam Verdi Sambo, asumsi memang apa itu bisa muncul di masyarakat. Yang terpenting bagaimana fakta-fakta nanti akan disampaikan. Apakah itu memperingan atau membuka membuka kotak Pandora terkait dengan pelanggaran kepolisian, terkait dengan kolega-kolega Verdi Sambo di kepolisian, tentunya itu yang akan diharapkan masyarakat. Dan yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana polisi bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan membuat kebijakan-kebijakan, bukan hanya sekedar narasi-narasi saja gitu. Ya. Kita mencontoh salah satu contohnya mungkin sedikit aja. Salah satu contoh kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena salah satu contoh bagaimana penerapan rekayasa sosial di PT KAI misalnya seperti itu. PT KAI sampai sekarang sukses bagaimana mendisiplinkan para penumpang, calon penumpang di kepolisian, di kereta api. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicontoh, tidak perlu jauh-jauh studi banding kemana-mana. Kita mencontoh di dalam negeri saja, faktanya bisa. Kalau kepolisian bisa tegas dan konsisten. Dan itu dibutuhkan ketauladan dari pucuk pimpinan di atasnya, seperti itu. Baik, Pak Sigit silahkan. Ya, Sobat Tribunus semuanya, jadi berkait tema sore hari ini, berkait buku hitam Pak Verdi Sambo, mungkin publik juga bertanya-tanya tentang itu isinya kira-kira apa, walaupun sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya ya. Tapi terlepas apapun isinya, selama itu terdapat relevansi terhadap kasus yang diperiksa beliau pada hari ini, silakan saja, itu bisa untuk menjadi pembelaan terhadap di terdakwa, karena itu memang hak dari terdakwa untuk kemudian melakukan pembelaan diri. Namun ketika memang itu terdapat catatan-catatan yang terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian, nah ini publik juga menunggu nih gitu kan. Jangan hanya menjadi gertakan atau kehebohan saat. Publik menunggu untuk silakan dibuka Pak Verdi Sambo, silakan dibongkar semua yang menjadi kesalahan dari oknum kepolisian gitu kan. Justru ini momen yang tepat untuk bagi oknum kepolisian untuk bersih-bersih institusi gitu kan. Karena mungkin kalau kita flashback dulu, zamannya Pak Tito Karnavian kan juga ada tuh buku merah gitu kan. Nah, buku merah ini diduga ada catatan-catatan atau mungkin aliran dana. Waktu itu ada setoran tentang kejahatan apa gitu kan. Nah, artinya itu dirusak oleh oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Tapi juga akhirnya menguap begitu saja gitu kan. Nah, ini ada lagi buku hitam yang versi Pak Sambo gitu kan. Nah, makanya kalau ini menjadi hal yang momen untuk membongkar atau membersihkan kepolisian, nah, publik menunggu dengan pasti dan silakan dibongkar saja. Kalau itu mengungkap kebenaran, ini pasti publik dan semesta ini kan pasti mendukung, Mbak, gitu loh. Karena memang tadi sesuai Pak Bambang sampaikan, ini sudah saatnya bukan menyampaikan hal klise lagi gitu kan. Tapi kita butuh bukti nyata, butuh ketauladanan, butuh pembersihan mulai dari petinggi sampai dengan bawahan Polri. Karena sekali lagi yang kita lihat yang disuguhkan pada hari ini adalah fenomena gunung es. Yang kita yakin mungkin di bawahnya masih banyak sekali penyimpangan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi gitu kan. Jadi semoga bisa terbongkar semua dan kita apresiasi kalau itu memang bisa terbongkar. Baik, jika untuk mengungkap kebenaran ya bongkar saja seperti itu ya Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, Pak Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik. Mbak Bilani, Pak Bambang. Terima kasih. Pak Sigit, terima kasih. Salam sehat semuanya. Demikian bukan perbincangan. Pak Sigit. Demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini.
Sama-sama Solonya, Mas Sigit. Diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kacamata Hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube, Facebook, dan juga tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah masuk ke persidangan. Para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ada yang menjadi sorotan dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebuah buku hitam belakangan ini selalu digenggamnya saat menjalani sidang. Tak hanya sekali terlihat saja dalam persidangan. Berdasarkan catatan, buku hitam tersebut sempat ia bawa saat menjalani sidang etik Polri beberapa waktu lalu. Buku itu juga sempat terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Diketahui buku hitam tersebut merupakan catatan pribadi yang sudah dipegang oleh Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sejumlah catatan dalam buku itu berisi kegiatan sehari-harinya sebagai anggota Korps Bayangkara. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema Teka-teki Buku Hitam Ferdi Sambo. Tribuners, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, seperti yang kita ketahui sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik di sidang Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adanya buku hitam yang selalu digenggam Ferdi Sambo. Sambo juga membawa buku hitam tersebut saat menjalani sidang etik beberapa waktu lalu. Buku itu juga sampai terlihat ketika proses pelimpahan tahap 2 perkara ke Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rosamala Aritonang, mengaku kliennya siap memberikan informasi penting yang terdapat di buku hitam tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Lebih lanjut akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Pak Sigit Sudibianto SH, pengajar dan advokat Peradi Solo. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Melani Resti. Apa Baik. kabar? Baik, sehat Pak Sigit. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Resti. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Bambang. Salam Baik. sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Baik, Demikian semoga juga saya harapkan untuk kawan-kawan Tribun News.
Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan Tribuners, tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Bagi kalian yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Bambang, Pak Sigit, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini yang belakangan ini menjadi sorotan bagi publik ya Pak, adanya buku hitam Verdi Sambo ini. Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, menurut Pak Sigit, Verdi Sambo selalu terlihat membawa buku hitam dalam setiap agenda persidangannya. Dan kuasa hukumnya ini mengklaim bahwa buku tersebut berisi catatan Sambo selama menjabat. Melihat hal ini, Pak Sigit, dilihat dari kacamata hukum sendiri, bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Malin Resti, Pak Bambang, dan Tribuners semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan berkait dengan buku hitam tersebut, mungkin terlebih dahulu saya akan mereview sedikit ya mengenai perjalanan perkara ini mungkin dari segi aspek normatifnya. Jadi secara normatif, hukum acara pidana kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Ini merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum pidana. Karena antara hukum pidana dengan hukum acara pidana itu bagaikan dua sisi mata uang yang selalu bergandengan. Hukum pidana di Indonesia itu dalam KUHP itu bisa terlaksana, bisa ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam KUHAP kita atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu diatur mengenai sejak awal ketika seseorang membuat pengaduan atau laporan di kepolisian, kemudian dimulai adanya penyidikan, kemudian setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa alat bukti, menetapkan tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan alat bukti, mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan sebagainya. Setelah penyidikan lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah penuntut umum melakukan penelitian dan analisis terhadap perkara itu, mungkin kadang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi kepada penyidik atau disebut P19 atau para penuntutan. Nah, kemudian dilengkapi lagi oleh penyidik. Nah, setelah penuntut umum menyatakan lengkap, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan atau lazim disebut P21. Nah, kemudian tugas pengadilan ini memeriksa dan nanti mengadili yang dipimpin oleh majelis hakim. Dan dari sana juga diatur mengenai proses tahapan persidangan, Mbak Milani. Mulai dari pembacaan dakwaan, tadi kita lihat bersama, kemudian giliran dari terdakwa menyampaikan eksepsi, seperti itu. Sampai kemudian nanti ada tahap pembuktian. Nah, pembuktian nanti akan kita lihat bersama alat bukti apa yang diajukan oleh penuntut umum, juga alat bukti apa saja yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena masing-masing baik penasihat hukum maupun terdakwa ini kan mempunyai hak yang sama di depan pengadilan. Dan jangan lupa ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, itu seorang terdakwa wajib dianggap tidak bersalah, seperti itu. Sampai nanti terbukti di pengadilan. Kemudian sampai nanti pemeriksaan, sampai ada putusan dari hakim. Kemudian dalam KUHAP juga diatur mengenai upaya hukum, entah itu upaya hukum banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, itu sekelumit tentang tahapan hukum acara pidana kita, Mbak Kristia. Kemudian sedikit saya awali mengenai buku hitam itu. Nah, saya mungkin hanya sedikit tertawa kecil aja ya, karena memang ada beberapa berita yang mungkin menarik lah dari kasus perjalanan ini. Karena ini sebenarnya kasus ini kan hanya kasus biasa saja sih, apalagi terdakwa dijerat dengan pasal KUHP biasa kan, bukan undang-undang di luar KUHP gitu kan. Cuman kebetulan pelakunya ini adalah petinggi di kepolisian di Indonesia seperti itu, sehingga menarik perhatian publik. Nah, kalau saya cermati Mbak Resti, Pak Verdi Sambo ini kan memang bukan generasi milenial ya, bukan generasi milenial, artinya beliau generasi tahun 80-an mungkin. Nah, itu zaman saya dulu juga, karena saya generasi 90-an, itu masih
memakai apa ya, buku catatan kayak gitu, atau mungkin dulu ada buku diary kalau kita di sekolah. Nah, buku diary ini kan menulis atau berisi curhatan setiap hari gitu kan yang kita alami pada hari itu. Nah, kalau para pejabat kita itu pasti setiap rapat, setiap kemudian ada apa ya, forum-forum resmi itu pasti membawa buku yang spesial tadi, yang biasanya itu dipakai untuk mencatat hal-hal yang itu penting atau urgent, atau mungkin bahkan sebagai pengingat gitu, Pak. Pengingat bahwasanya ada agenda-agenda dinas, atau mungkin ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Jadi generasi 80-an, 90-an ini kan bukan generasi milenial yang bergantung sama gadget, Mbak Resti. Saya mungkin hanya seperti itu sih sementara gitu. Baik Pak Sigit, tapi berarti memang diperbolehkan ya Pak Sigit seorang terdakwa yang sedang diadili atau dalam persidangan seperti itu dia membawa buku seperti itu diperbolehkan ya tapi Pak Sigit? Sepanjang apa ya, benda atau barang tadi bisa memperlancar pemeriksaan dalam persidangan,